Kalian sepakat nggak kalau misalnya nasi Padang itu adalah makanan terbaik yang kita makan buat kenyang lebih lama? Ya jujur aku sebenarnya suka sih nasi Padang. Ya di sisi lain ya aku yang paling aku suka itu sambal ijonya. Sambal ijo, kemudian lauk ikan tongkol. Nah cuman akhir-akhir ini aku tuh nggak beli ikan tongkol, memang sengaja. Aku milih beli ayam karena memang nasi ayam di warung Padang itu murah. Sepakat nggak kalau misalnya nasi Padang itu makanan terbaik kalau kita makan itu pas istirahat kerja, istirahat siang. Apalagi kalau misalnya buat teman-teman yang tinggal di Jogja, wah itu makan siang paling enak itu nasi Padang. Kuahnya enak, sambal ijonya enak, dan yang paling penting itu adalah bisa didapatkan warung Padangnya itu di mana-mana. Kalau di Padang ada nggak warung makan Padang? Ya harusnya nggak ada ya, ya karena namanya aja udah di Padang. Pasti di sana rumah makannya rumah Padang semua. Tapi hari ini kita nggak bahas itu. Ya sekitar beberapa minggu yang lalu, nggak tahu ini video aku upload kapan. Yang jelas aku nemu salah satu postingan di No Dots. Ya postingannya tuh yang ini. Ya ada salah satu tokoh yang memang berkomentar tentang nasi Padang dan itu menjadi alasan aku bikin konten ini. Kenapa? Ya harga naik tuh kan, dolar naik pasti berdampak bagi perekonomian. Entah itu mungkin harga-harga barang di apa namanya, harga-harga barang di lapangan, contohnya bahan-bahan makanan, atau mungkin yang kalian yang masih pakai motor itu kan kerasa banget ya, maksudnya harga bensin naik. Dan di tempatku 2026 setelah lebaran itu aku udah menemukan ada warung makan yang di situ sudah ada tulisan semua lauk nambah 1.000. Maksudnya nambah 1.000 apa? Harganya nambah 1.000. Jadi yang awalnya 5.000 jadi 6.000, yang 7.000 mungkin jadi 8.000. Ya pokoknya semua angkanya itu nambah. Nah, belum kalau ada parkiran yang bayar. Kalau di tempatku kan istilahnya parkiran itu kan udah harganya 2.000 ya. Harganya udah 2.000 dan ya kita berusaha untuk nyari yang parkir gratis. Nah, semua itu karena apa sih sebenarnya? Sebenarnya ini tuh gara-gara ya itu kapitalisme ya. Dampak dari kapitalisme, dan aku sebagai seorang muslim 100% tidak menyetujui sistem kapitalisme itu diterapkan karena memang pasti merugikan manusia. Ya mungkin kita merasa awalnya mungkin kita merasa nggak ada dampaknya, tapi ketika suatu hari teman-teman ngerasa kok kita itu nabung hanya untuk urusan kesehatan, kita nabung untuk servis kendaraan yang harusnya kita nabung kan untuk masa depan, entah itu mungkin biaya nikah gitu kan, atau mungkin biaya keperluan nanti pengen punya rumah, beli sesuatu barang yang memang benar-benar kita butuhkan. Tapi kita kok kayak susah banget gitu ngumpulin uang, kayak rakyat miskin itu kayak dibunuh pelan-pelan. Ya, jujur aku sebenarnya tidak suka, bahkan aku membenci ya, aku membenci kapitalisme, apalagi yang sudah ada embel-embel kapitalisme liberal. Nah itu tambah gila lagi, itu rasanya kayak bukan menggigit dengan gigi geraham tapi menggigit dengan gigi taring. Nah, itu dicabik-cabik gitu. Nah masalahnya adalah kita tuh berusaha untuk bertahan ya supaya bisa tetap makan nasi Padang. Cuma kan kita berpikir ya, bagaimana sih sebenarnya kita itu bisa survive gitu. Masalahnya kita itu jangan cuma survive, tapi kita juga harus menjadi apa ya, orang yang bisa membawa perubahan. Itulah pentingnya kenapa guru-guru kita, ustadz-ustadz kita itu mendakwahkan tentang jeleknya kapitalisme, dan kita diminta untuk kembali ke Islam, kembali ke sistem Islam, karena memang cuma sistem perekonomian Islam itu yang terbaik. Nah sayangnya kan itu tidak diterapkan. Walaupun ada beberapa tokoh yang mengatakan oh Islam sudah diterapkan kok, masalahnya nggak kafah gitu kan, tidak secara menyeluruh. Ya buktinya dolar naik, ya kondisi ekonomi masyarakat ya masih gitu-gitu aja. Bahkan ya cenderung kita itu disibukkan untuk ya cari duit terus, cari duit terus. Nah terus kapan benahi sistem? Apalagi kalau misalnya ada komentar yang kamu nggak usah ngurusi pemerintah, kamu nggak usah ngurusi yang gitu-gitu, nggak usah ikut campur, nanti kamu kena masalah. Masalahnya kalau kita nggak ikut campur ya kita juga ya sebenarnya sih masalah itu datang terus. Lebih baik kita itu melakukan suatu perubahan meskipun kita itu sering kena masalah, karena sebagai seorang muslim itu kita itu kan hidup tidak hanya di dunia ya,
tapi kita juga hidup untuk akhirat. Nah, masalahnya akhirat kita juga bergantung juga dengan kondisi di lapangan, kondisi dengan apa yang kita alami saat ini. Ya, hidup kita seperti ini kan bukan hanya karena kita malas, bukan hanya karena kita itu nggak kerja, tapi juga ada orang-orang yang menutup pintu rezeki. Bukan nutup pintu rezeki, tetapi menutup pintu peluang-peluang kita itu mendapatkan apa ya, peluang-peluang kita itu dapat duit. Nah gitu kan rezeki kan nggak cuma duit, sepakat toh. Jadi seperti itu. Jadi ya, nasihatku di video ini adalah teman-teman nggak cukup berpasrah dengan kondisi yang ada. Teman-teman juga harus ikut membawa perubahan, karena kalau kita tidak berubah maka kita nggak akan jadi kuat. Kalau kita nggak kuat, kita nggak bisa meruntuhkan sistem kapitalisme ini. Ya, kesadaran masyarakat itu penting. Itulah alasan kenapa aku membuat video ini. Jadi tolonglah gitu kan, sadar sekarang. Kalau kalian masih membaca Al-Quran tanpa membaca terjemahannya, maka ya sampai kapanpun teman-teman gak akan sadar. Jadi selama masih dipegang Qurannya, tolong dibaca artinya. Dan aku doain semoga kita masih bisa merasakan nikmatnya nasi Padang. Ya mungkin itu singkat aja. Kalau aku ada salah-salah kata, aku minta maaf. Kalau kalian suka dengan storytelling kayak gini, silakan klik tombol subscribe. Sampai ketemu lagi. Salam sparkling. Assalamualaikum.